harus dibongkar ya karena ini Baik, tantangannya bagi pemerintah karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda baik. petik anak mantan presiden ya harus berani gitu. Mbak Yenti, ini OTT KPK ada dua proyek atau dua perkara terkait dengan pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara dan juga pemeliharaan jalan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Artinya ini merupakan proyek strategis daerah di wilayah Sumatera Utara dan Kepala Dinas PUPR yaitu Topan Ginting saat ini ditetapkan tersangka. Lalu seberapa besar peluang KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas mekanisme dari proyek ini? Ya baik. Eh, Proyek besarnya kan dua ini ya. Eh, Pemeliharaan jalan dan pembuatan jalan itu sendiri. Tapi di antara mereka juga proyek-proyeknya banyak gitu kan. Nah semuanya kan masuk ke eh, ini ya, masuk ke pengusaha ini ya, pengusaha yang katanya dekat juga kan, dan juga kemudian kepala dinas provinsi, PUPR provinsi. Gini, kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan dan sebagainya. Ini kan dibahasnya mulai April, tapi baru kemarin ya, karena OTT kan baru Juni kemarin. Nah, sebetulnya seberapa penting menurut saya sih penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya. Ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan jangan juga ragu gitu ya. PPATK tadi mengatakan tidak bisa menyampaikan. Ini kan membuat membuat kita agak jadi khawatir ya. Walaupun kita sudah senang ya, saya senang sekali lihat banyak karangan bunga. Artinya masyarakat ternyata masih marah, masih geram gitu ya. Saya pikir sudah nggak ada peka lagi terhadap korupsi. Ternyata bagus ini ya. Paling tidak ini sudah ada sanksi moral, sanksi sosial bahwa begitu tersangka saja sudah ada papan bunga. Jadi kita seharusnya memang kepala daerah itu harus diperiksa berkaitan dengan ini kan sangat dekat karena kepala dinas PUPR provinsi dan ternyata dari hasil sadapan memang mereka sudah kong kali kong dari awal walaupun itu e-katalog juga sudah diatur bagaimana supaya yang ini menang gitu kan. Jadi sebetulnya sudah sangat sangat apa ya sangat harus ya diperiksa gitu. Namun ada titik kritisnya terkait dengan OTT ini, Mbak Yenti, bahwa sebenarnya KPK memiliki dua opsi, yaitu opsi pertama saat melakukan OTT pada saat proyek ini berjalan dan kita mengetahui bahwa dugaan adanya rekayasa atau e-katalog ini dimainkan agar PT DNG ini memenangi dari tender tersebut. Namun OTT KPK ini melakukan OTT pada saat proses lelang ini akan baru dimulai. Artinya pada saat OTT bila saat proses lelang berjalan, fee itu tentu lebih besar, yakni sekitar 48 miliar kalau dari keterangan dari KPK. Lalu seperti apa? Apakah ini tindakan KPK ini sudah tepat? Ya, ini kan lebih dini gitu ya. Memang Hmm. belum semua karena memang di dalam apa yang dibicarakan itu juga disampaikan bahwa nanti sambil berjalan karena proyeknya belum, nanti baru Yes. Juni Juli gitu ya, kan Hmm. begitu. Tapi kan di situ ada yang dipidana itu yang menerima janji atau hadiah. Jadi janji pun sudah cukup gitu Hmm. untuk ini. Nah, Walau sekarang jumlahnya lebih kecil, Mbak Yenti, 8 miliar ya dibandingkan 48 miliar komitmen fee-nya. Kan baru 8 miliar ya. Baru 8 miliar. Jadi kan gini, ini kan suap ya, suap dari orang yang menginginkan dapat proyek ya, tapi orang-orang pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi atau menerima suap atau menerima janji ya, itu kan ada pasal 13 juga bahwa nanti dia akan menerima sesuatu, janji dan sebagainya yang mana dia tahu bahwa dia menerima janji dan suap janji dan hadiah itu berkaitan dengan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukannya gitu. Jadi ini memang kalau dilihat uang
uangnya kan belum ya, karena belum belum semuanya ya. Tapi kalau kita memang mau menyelamatkan dananya itu sekarang di mana? Yang 230 miliar itu yang paling penting. Kalau kalau penyuapan kan dari si pemborongnya ini, ya kan, baru awal. Nah, yang penting sekarang harus dicari dana yang dialokasikan untuk dua proyek besar itu, bahkan ada PJN-nya itu, eh, jalan nasional kan, proyek jalan nasional kan, program jalan nasional kan itu, ada PJN-nya dan sebagainya. Ini juga harus dilihat bahwa ini dilihat juga apakah ini termasuk pencegahan ya, pencegahan supaya yang 230 miliar yang katanya proyeknya akan dijalankan Juni-Juli itu di mana posisinya? Itu yang harus kita, ataukah memang belum dikucurkan karena memang sambil berjalan seperti itu kan yang sekarang, karena di masa lalu selalu diberikan di depan tapi malah hilang. Nah, ini harus dilihat, tetapi bahwa undang-undang mengatakan menerima hadiah atau janji itu sudah dapat dipidana gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah ini pembelajaran bagi kita ya, bahwa disebutkan bahwa orang-orang ini adalah bahkan gubernur mengatakan orang yang dibawa dari balai kota ke gubernuran itu bukan hanya ini, ada beberapa. Ini kan ya contoh nggak bagus ya. Karena Oke, ternyata menempatkan orang-orang di provinsi itu ya, bukan karena kompetensi tapi Mbak Yanti. kedekatan. Baik. Potensi untuk sih, ya. Ya, Mbak Yanti, ini juga yang jadi catatan bahwa e-katalog ini bisa jadi permainan juga yang terus juga menjadi bagian dari korupsi, dugaan korupsi di daerah, dan catatannya bahwa PPK atau pejabat pembuat komitmen yang juga bagian dari Kemen PPU ini diduga terlibat dalam kasus suap ini. Lalu seperti apa sebenarnya untuk pengawasan dari e-katalog dan juga bagaimana pemenangan tender dan juga pemenangan lelang ini bisa terus diawasi, dan juga apakah ini ada unsur tindak pidana pencucian uang, Mbak Yanti? Iya, kalau yang e-katalog kan, pengaturan e-katalog kan sudah ya, tadi kan dia sudah menerima berapa juta itu ya, sudah menerima ya, yang bersangkutan sudah menerima, karena dia HEL itu karena dia dianggap sudah berjasa mengatur untuk pemenangan melalui e-katalog tadi. Nah, di situ kan dia sudah ada uang yang mengalir, bahkan ada uang 8 miliar. Dari 8 miliar itu di-store kemana, itu adalah TPPU semua seharusnya gitu. Baik. Jadi sebetulnya TPPU itu sekecil apapun kan PPATK akan membuka di mana sih ada setoran-setoran, ini berarti sudah Baik. jalan ya. Itu sudah jalan, itu berarti semua adalah TPPU, sehingga kita tinggal yang menerima itu siapa, sama dia diapakan, itu pasti pejabat ya. Kebanyakan itu pasti pejabatnya. Ini harus dibongkar ya, karena ini tantangannya bagi pemerintah, karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda petik anak mantan presiden, ya harus berani gitu. Yang pasti ini ketiga Pak ya. Ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi, dan yang ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Tentu kami sangat menyayangkan, dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengelolaan uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Ya, pasti semua peluang terbuka. Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan, yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, tanggung jawab juga, tapi kita diberikan wewenang. Nah, wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya, atas wewenangnya. Jadi kita selalu mengingatkan jangan korupsi. Bahkan kemarin juga sudah kita sampaikan ya Pak ya, jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Iya. Kita
kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak, Pak Wagub katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Ini dan dia dihukum aja nanti dilihat. Itu aja. Itu kan permintaan keluarga, apakah tetap dilanjutkan pemeriksaan? Dia harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, klien sampai ke kemarin juga dalam keterangannya benar juga. Memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Pak Gub tahu nggak tentang kongkali proyek Kepala Dinas PUPR ini Pak? Mengingat kemarin pas di Sepiongot juga kabarnya beliau dibawa Pak, ke swastanya Pak. Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang itu kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang disampaikan kemarin dalam hal itu saya melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, melihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, kan ini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak. Belum Ada yang ikut, saya rasa yang ada di sini, melihat langsung juga kondisinya. Dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Untuk patokan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pasti lah. Pak Gubernur, Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama Iya, Pak. banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Nah, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak buat itu. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada, saya belum keuangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak pengganti Pak Topan itu apa PT ya Pak? Belum kita. Tapi Ada pasti akan. ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya, Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.